Mewujudkan visi, mencari arsitek di saat perekonomian lagi menggeliat naik seperti 2 tahun terakhir ekonomi Indonesia memang sulit, apalagi jika Anda akan membangun public building. Arsitek yang sering membangun mall, apartemen, mixed-use building, dan office building masing-masing memiliki kebiasaan dan keahlian berbeda. Dan karena keterbatasan banyak faktor maka kami harus memilih arsitek kelas 2, tak berani kami masuk di arsitek papan atas, apalagi untuk membangun di kota kecamatan. Seperti Cepu, namun, tetap harus memiliki selera tinggi. Rumus membangun gedung publik adalah semurah murahnya material, seandal-andanya mutu struktur dan civil work, karena kurang dari 5 tahun harus ada hal yang diubah. Baik fasad atau lobi, atau diubah entrancenya dan lain sebagainya, agar pelanggan tidak bosan dan melihat itu-itu lagi. Akhirnya pilihan arsitek kami jatuhkan kepada arsitek muda berusia 33 tahun dari Muads Indonesia. Alasannya sederhana, mereka baru sekali mendesain hotel, baru 2 kali mendesain public building, tetapi sudah pernah mendesain 5 rumah sakit dan sudah berdiri, dan rumah sakit punya standar gedung E-level lebih tinggi dibanding hotel, jadi logikanya membangun rumah sakit. Kita pakai untuk membangun hotel, tour hotel jadi ringan merancangnya karena hanya sebatas fungsi flow bisnis hotelnya, urusan STP, WDP listrik, water system, dan lain sebagainya. Sang arsitek jauh lebih paham karena urusan imbah rumah sakit jauh lebih rumit dibanding hotel. Hari itu adalah pertemuan ke-10 kali lebih. Dalam 2 bulan sudah 4 kali ganti desain bentuk bangunan, belum juga ada gambar arsitek, sedangkan waktu semakin mepet. Wajah tim arsitek terlihat bertekuk terus, tim Swiss Margo selalu menemukan hal yang lebih efisien, yang mana dalam jangka panjang hal ini perlu agar cost atau biaya rendah bisa dicapai. Misalnya, lebar koridor yang tadinya 50 cm diubah ke 120 cm, tadinya pakai Eternit, diubah pakai beton expose, lalu menambah luasan restoran dan menambah ruang meeting. Setelah pertemuan ke-10 dan perubahan ke-4 kalinya atas bentuk dan fungsi, ternyata saya masih kurang puas karena luas bangunan masih terlalu besar. Saya ingin membangun 88 kamar gedung 4 lantai sehingga tidak memerlukan standar gedung tinggi, cukup seperti membangun ruko fondasinya. Ruang meeting luas 500 meter untuk 400 orang dan 3 ruang meeting kecil lainnya kapasitas I00 orang masing-masing harus tersedia, hingga suatu hari saya bertemu dengan senior advisor saya, Pak DJ, seorang yang saya anggap orang tua saya, dan menurut saya dia adalah orang yang sangat out of the box pemikirannya. Saat itu dia datang ke kantor menanyakan apa yang sedang saya lakukan, setelah saya bercerita singkat tentang hotel di Cepu. Dia melihat desain yang saat ini sedang diproses. Dia mengatakan, gedung kotak seperti itu tidak ada istimewanya, sebaiknya coba berpikir keluar sebentar, jauh menghayalnya, misalnya begini, lahan murah di Cepu tersebut kau beli seluas IH, lalu kami bangun hotel, bisa dibayangkan berapa harga tanah di sekitar hotel tersebut 2 tahun dari sekarang? Akan diam saja harganya atau naik hingga 3 kali lipat atau lebih? Tanpa saya jawab, dia pun meneruskan, pasti naik, kan? Nah, daripada kerja keras kamu dipanen orang lain, sebaiknya kamu menyapu sekuat kamu lahan di sekitar sampai 5 ha. Saya yakin nanti kamu akan kaget karena nilainya semua naik 3 kali lipat dalam 2 tahun. Bagi saya, ada hal yang tabu saya ucapkan, yaitu kami belum punya dana untuk menutup lahan sekitar walau ada peluang di kemudian hari. Saya pun diam dan otak berpikir keras, dari mana saya memulainya lagi. Saya seakan dipaksa berpikir dengan dialog di awal tersebut, lalu beliau menambahkan, sebaiknya jangan membuat hotel saja, kecil itu. Kamu sebaiknya membuat Cepu Oil Center, sebuah bisnis center yang melayani seluruh kebutuhan industri perminyakan. Saya terkejut juga dengan idenya, lalu coba buat sebuah monumen di mana setiap orang kalau melihat akan mengambil foto. Saat ini banyak orang yang senang bernarsis di status media sosial, maka memiliki tempat yang banyak dikunjungi dan difoto adalah sebuah kebanggaan, dan itu mendatangkan bisnis yang bagus karena berhasil mendatangkan trafik orang datang ke lokasi kamu. Entah ada yang merencanakan sebelumnya. Memang saya memerintahkan topografi bukan dibuat hanya di lahan 1 ha, tetapi saya meminta dibuatkan topografi lebih luas, yaitu 7 ha. Jadi data topografi sudah ada untuk arsitek bisa bekerja, dan karena sang arsitek beserta tim sedang ada di tempat saya, maka saya mohon Pak DJ mengulangi lagi apa yang diterangkan kepada saya. Beliau pun menjelaskan lebih rinci lagi, misalnya di Cepu Oil Center tersebut ada kantor untuk perusahaan minyak dan subkontraktornya yang lebih dari 50 perusahaan sekitar Blok Cepu.
Lalu ada resto arcade seperti Citos, ada supermarket, ada residensial untuk para ekspatriat, dan jangan lupa ciptakan sebuah landmark di sana sebagai ikon. Saya lihat tim arsitek agak berkerut keningnya, dan dengan semangat mereka menjawab, kasih waktu 1 minggu maka kami akan keluar dengan ide gila. Kebetulan tour dari hotel sudah final. Tinggal melakukan bill of quantity, dan spek teknis detail material. 1 minggu kita akan presentasi lengkap, di lahan 5H, melihat semangat Pak D, dan semangat juang tim arsitek, saya dan tim Mempora yang berkerut, lahan yang 4H belum kita miliki, masa kita mendesain di lahan orang? Jadi kita harus bebaskan, saya melakukan semuanya hanya berdasarkan insting. Asli hanya intuitif, jadi tim Mempora langsung atur jadwal ke lapangan keesokan harinya, saya memerintahkan Pak Lurah untuk meminta bertemu dengan 9 pemilik lahan di sekitarnya yang kira-kira membuat lahan menjadi bisa menambah 4H, saya pede sekali dengan ide saya. Lahan yang kami beli IH dari Pak Lurah masih perawan, belum diapa-apakan, mereka belum tahu mau diapakan lahan tersebut, bahkan kayaknya pun belum tahu kalau sudah pindah tangan. Saya bilang ke Pak Lurah, kalau transaksi ada jodoh maka dia akan dapat 3% komisi. Ini uang halal Pak, bukan korupsi, saya bilang. Lalu pada saat berkumpul, saya mengatakan, kalau Bapak semua berminat menjual lahan, saya mau beli, dan alhamdulillah mereka semua ingin menjual, karena lahan tidak produktif. Dan harganya hanya setengah dari harga tanah di depan milik Pak Lurah yang memang luas akses jalannya ke jalan raya. Tanah mereka tidak ada akses. Lalu saya mengatakan, Pak, ini. Masing-masing saya kasih uang tanda jadi 50 juta rupiah ya, surat PPJB dari Ibu Notaris, Bapak dan saya pegang, akta tanah belum dibalik nama, masih nama Bapak yang ditaruh di notaris, kalau dalam 6 bulan saya tidak melunasi. Monggo silakan Bapak ambil uang muka tersebut dan sertifikat tanah balik kembali kepada Bapak-Bapak, uang saya hangus, Bapak tidak rugi, toh. Semua diuntungkan, sekali lagi mereka semua mengangguk setuju dan saat itu juga menandatangani surat PPJB, esok harinya semua saya bayar 50 rupiah jutaan sebagai uang muka, dalam waktu 6 bulan berikutnya, Mempora harus berpikir dan bekerja ekstra keras untuk membuat semua menjadi milik kami, dan bisnis pun berjalan seperti semestinya.